Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tio Ganes. Seperti biasanya, saya akan berbagi latihan soal pretest PPG untuk guru kelas MI masih di materi IPA profesional untuk bagian yang kedua. Sebelum saya melanjutkan soal latihannya, silakan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena ini gratis, dan insya Allah channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest PPG tahun 2022 Kementerian Agama. Oke, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Untuk memisahkan komponen-komponen minyak bumi dengan cara A. Filtrasi, B. Ekstraksi, C. Distilasi bertingkat, D. Evaporasi. Kira-kira soal nomor 1 jawaban yang mana yang benar? Ya, betul, jawabannya adalah distilasi bertingkat. Lanjut ke soal nomor 2. Pengambilan gula dari batang tebu yang menggunakan air sebagai pelarutnya merupakan contoh A. Ekstraksi, B. Filtrasi, C. Sublimasi, atau D. Distilasi. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, betul, jawaban yang tepat adalah A. Ekstraksi. Ya, jawaban ini ya, ekstraksi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kromatografi digunakan dalam memisahkan campuran A. Beberapa zat warna, B. Kopi dengan gula, C. Iodium dengan garam, D. Air dengan garam. Kira-kira jawaban yang benar yang mana untuk pertanyaan nomor 3? Ya, betul, jawabannya yang A. Beberapa zat warna. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sepotong kawat tembaga berkurang daya hantar listriknya akibat pemanasan. Perubahan daya hantar listrik tembaga termasuk ke dalam A. Perubahan kimia, B. Reaksi kimia, C. Perubahan fisika, D. Reaksi fisika. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Ya, jawaban untuk soal nomor 4 adalah perubahan fisika. Kita lanjut ke soal nomor 5. Peristiwa berikut ini yang bukan termasuk perubahan kimia adalah A. Meledaknya sebuah tabung gas LPG, B. Melelehnya lilin ketika dipanaskan, C. Berubahnya sampah daun-daunan menjadi kompos setelah dibiarkan lama, atau D. Mengerasnya adonan tembok setelah dibiarkan cukup lama. Yang bukan perubahan kimia, ya. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Berarti ini yang bukan termasuk perubahan kimia. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 5? Ya, jawabannya adalah B, ya. Melelehnya lilin ketika dipanaskan. Lanjut ke soal nomor 6. Sepotong selang karet yang bersifat kenyal atau elastis dapat berubah sifatnya menjadi keras dan mudah pecah bila didinginkan pada temperatur yang sangat rendah. Perubahan sifat selang karet ini merupakan contoh A. Perubahan kimia akibat perubahan suhu, B. Perubahan fisika akibat perubahan suhu, C. Selang-selang karet telah mengalami perubahan komposisi akibat perbedaan suhu, D. Perubahan sifat ini tidak mungkin terjadi karena karet dimanapun bersifat kenyal. Nah, kira-kira jawaban untuk soal nomor 6 yang mana ya? Jawabannya adalah B. Perubahan fisika akibat perubahan suhu. Lanjut ke soal nomor 7. Sebuah balon yang kempes dipakai sebagai penutup botol kosong. Ketika botol tersebut dipanaskan, balon kempes menjadi mengembang seperti ada yang meniup. Peristiwa mengembangnya balon kempes ini merupakan A. Reaksi kimia, B. Perubahan fisika, C. Reaksi kimia karena timbul gas, D. Perubahan fisika karena hanya terjadi pemuaian udara. Kira-kira soal nomor 7 jawabannya yang mana? Ya, betul, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Bahan yang didapatkan melalui proses kristalisasi adalah pembuatan A. Minyak bumi, B. Garam dapur,
C. Santan kelapa. D. Zat warna. Proses kristalisasi. Pada soal latihan yang pertama sudah pernah disinggung. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B. Garam dapur. Lanjut soal nomor 9. Ciri khas yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut dinamakan A. Sifat kimia, B. Sifat fisika, C. Sifat alam, D. Sifat zat. Kira-kira yang mana? Tanpa mengubah zat-zat penyusun, berarti ya betul, sifat fisika. Kita lanjut ya, soal nomor 10. Ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat maaf Bapak Ibu. Terbentuknya zat jenis baru disebut A. Sifat kimia, B. Sifat fisika, C. Sifat alam, D. Sifat zat. Ini kebalikan dari soal nomor 9 ya. Kira-kira apa? Sudah dapat ditebak ya? Jawabannya yang mana? Ya A. Sifat kimia. Sifat kimia berarti terbentuknya zat baru. Tapi kalau sifat fisika tidak membentuk zat baru. Lanjut soal nomor 11. Perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru disebut A. Perubahan alam, perubahan kimia, C. Perubahan fisika, D. Perubahan zat. Yang mana? Ini sudah pernah disinggung. Berarti jawabannya yang C. Betul, jawabannya C. Perubahan fisika. Tidak menghasilkan zat jenis baru. Lanjut soal nomor 12. Beras yang ditumbuk halus menjadi tepung merupakan contoh perubahan A. Kimia, B. Alam, C. Zat, D. Fisika. Yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya D ya, fisika. Soal nomor 13. Perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru disebut A. Perubahan alam, B. Perubahan bentuk, C. Perubahan kimia, D. Perubahan fisika. Menghasilkan zat jenis baru. Gampang ya, jawabannya mana? Ya, betul, perubahan kimia. Soal nomor 14. Kertas yang dibakar menjadi abu merupakan contoh perubahan A. Kimia, B. Alam, C. Fisika, D. Bentuk. Kertas yang dibakar menjadi abu. Kira-kira perubahan apa? Kimia apa fisika? Ya, betul, kimia. Nomor 14, soal nomor 14 jawabannya kimia. Soal nomor 15. Proses penyulingan dilakukan dengan dua tahap yaitu A. Pengembunan dan pembekuan, B. Pembekuan dan pencairan, C. Penguapan dan pengembunan, D. Penguapan dan pengkristalan. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Soal nomor 15. Iya, betul, jawabannya yang D. Penguapan dan pengkristalan. Kita lanjut soal nomor 16. Mentega akan mencair ketika dipanaskan. Peristiwa tersebut termasuk perubahan A. Fisika, B. Alami, C. Kimia, D. Bentuk. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau mentega dicairkan, fisika apa kimia? Jawabannya fisika ya. Fisika, mentega yang dicairkan berarti termasuk perubahan fisika. Lanjut ke soal nomor 17. Dari perubahan materi berikut ini yang tergolong perubahan kimia adalah A. Air menguap, B. Apel membusuk, C. Es mencair, D. Lilin yang meleleh. Ya, perubahan kimia berarti yang menghasilkan zat baru. Kira-kira yang mana? Ya, betul, jawabannya adalah yang B. Apel membusuk. Lanjut soal nomor 18. Berikut cara mencegah proses perkaratan pada besi kecuali A. Pengecetan, B. Dimasukkan ke dalam air garam, C. Melumuri besi dengan oli, D. Melapisi besi dengan timah. Kira-kira yang bukan cara mencegah proses perkaratan pada besi yang mana yang bukan kira-kira? Ayo yang mana?
Ya, betul, jawabannya yang B. Dimasukkan ke dalam air garam. Kita lanjut ke soal nomor 19. Ya, berikut ini yang termasuk proses perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah pada saat zat A. Membeku dan menguap, B. Membeku dan mengembun, C. Menguap dan melebur, D. Melebur dan mengembun. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ayo. Ya, jawabannya yang B. Membeku dan mengembun. Lanjut, soal nomor 20. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempercepat proses perkaratan adalah A. Adanya uap air, udara yang lembab, B. Adanya uap garam atau asam di udara, C. Permukaan logam yang rata, D. Singgungan dengan logam yang lain. Kira-kira yang bukan faktor yang mempercepat proses perkaratan yang mana? Kira-kira jawabannya? Ya, betul, jawabannya yang B. Adanya uap garam atau asam di udara. Nah, itulah tadi ya, Bapak Ibu, untuk contoh latihan soal pretest guru kelas MI PPG Kemenak tahun 2022. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat soal-soal latihan yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.